6 WNA masuk DPO dan red notice kasus penculikan. Ngabuburit ngaji anak-anak kampung Sunda Bali. Pementasan akulturasi budaya Bali dan Tionghoa di Taman Ujung Sukasada. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Tak ketinggalan, berita olahraga juga akan kami hadirkan dalam segmen Kompas Sport. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Permana Dewi, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi, edisi Rabu 4 Maret 2026 di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, berikut tim redaksi Kompas Pagi akan menghadirkan rangkuman berita episode kemarin dalam kilas peristiwa Selasa berikut ini. Tim dokter forensik RSUP Prof. Ngurah Denpasar terus berkoordinasi dengan kepolisian terkait penemuan potongan tubuh manusia di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali beberapa waktu lalu. Tim dokter juga melakukan identifikasi khusus guna melacak identitas korban dengan mencocokkan DNA. Seorang warga asing mengaku menjadi korban penculikan di Badung, Bali. Kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Polda Bali dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran video korban yang viral di media sosial. Seseorang warga negara asing WNA berkebangsaan Inggris ditangkap polisi. Bule yang diduga komplotan jaringan internasional ini kedapatan menyimpan narkotika jenis kokain senilai 6 miliar rupiah. Jajaran Satreskrim Polres Karangasem, Bali berhasil menangkap 16 pelaku pencurian dari berbagai kasus kriminal dalam operasi Sikat Agung tahun 2026. Polisi mengungkap 18 TKP yang tersebar di 6 kecamatan di Karangasem, mulai dari pencurian minimarket hingga penjambretan terhadap seorang lansia. Dampak perang di Timur Tengah, sejumlah penerbangan mengalami penundaan pada Sabtu malam dan Minggu dini hari. Sekitar 1.600 penumpang dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai batal terbang dan masih menunggu kepastian. Saudara, Polda Bali menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan penculikan warga negara asing di Kuta Selatan, Badung. Ke-6 tersangka diketahui merupakan warga negara asing dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Hingga Senin siang, penyidik Polda Bali belum berhasil menangkap pelaku penculikan seorang warga Ukraina. Namun penetapan tersangka dilakukan kepada 6 tersangka setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup, yakni rekaman CCTV di lokasi kejadian serta keterangan saksi yang melihat peristiwa tersebut. Polda Bali juga telah menerbitkan red notice dan daftar pencarian orang terhadap para tersangka, serta berkoordinasi dengan pihak otoritas Ukraina untuk melacak dan menangkap para pelaku. Kepolisian memastikan seluruh tersangka dalam perkara ini merupakan warga negara asing. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan dan koordinasi internasional dengan Interpol, imigrasi, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat proses penangkapan. Masalah penculikan sudah kita terbitkan DPO ya, sama pengusulan red notice untuk 6 tersangka yang kita deteksi mereka sudah keluar negeri yang meninggalkan Indonesia. Berarti red notice-nya sudah dikirim ke? Sudah. Untuk kepolisian dari Ukraina sudah ada menghubungi mungkin bisa? Kita sudah nyampaikan ke sana. Nanti secara mendetail nanti progresnya pasti akan ada koordinasi lebih lanjut.
Yang jelas daftar pencarian orang dan red notice sudah kita sampaikan untuk kemudian sama-sama kita mendeteksi atau mencari si para pelaku ini. Dan izin semua pelaku ini WNA dari Ukraina? WNA semua. Kalau yang 2 orang sudah terdeteksi Indonesia ini gimana? Sementara lagi bekerja gitu ya. Sebelumnya, rekaman video amatir berdurasi sekitar 58 detik beredar luas dan menghebohkan jagat media sosial di Bali. Dalam video tersebut, terlihat seorang warga negara asing dengan kondisi mata lebam mengaku menerima tindak kekerasan dan pengancaman oleh sekelompok orang. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sementara itu, meski sampel DNA orang tua dari korban penculikan sudah dikantongi polisi, namun kepolisian daerah Polda Bali belum bisa mengidentifikasi siapa korban mutilasi yang ditemukan di Pantai Ketewel, Bali beberapa waktu lalu. Ditemui Senin sore, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, bilang, dalam kasus mutilasi yang ditemukan di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali, kondisi potongan tubuh korban mutilasi sudah rusak, sehingga pengambilan sampel DNA tidak bisa maksimal. Namun, tim forensik tetap telah mengambil sampel dari bagian tubuh yang lain untuk dilakukan uji DNA. Sampel DNA tersebut nantinya akan dicocokkan dengan orang tua korban penculikan yang telah dikantongi polisi untuk mengetahui siapa sebenarnya korban mutilasi tersebut. Polisi juga menegaskan hingga saat ini belum ada ditemukan sisa potongan tubuh korban yang lain. Untuk DNA, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita tinggal menunggu hasil dari otopsi ya. Karena terakhir jaringan tubuh yang lain sudah invalid untuk diambil untuk tes DNA. Hari ini informasi saya dengar ada upaya pengambilan sampel lagi ya dari bagian tertentu dari tubuh itu untuk kemudian diserahkan ke lapor untuk kita uji DNA-nya oleh tim forensik kita. Berarti tubuhnya udah lengkap dan ditemukan. Kenapa? Tubuhnya udah lengkap Ya, ditemukan. sementara masih yang kemarin ya. Masih ada yang Berapa persen ditemukan. kalau yang ditemukan sekarang itu berapa persen kalau dari potongan tubuh? Sebagian besar dari ketemukan kepala, kemudian badan ya. Badan itu dada kanan kiri, kemudian potongan lengan sama paha, telapak kaki sama isi dalam Telapak kaki kiri organ kanan ya, kanan. Ya, sementara itu gitu yang kita temukan. Yang kita butuhkan cuma sampel dari DNA. Diberitakan sebelumnya, sejumlah potongan tubuh ditemukan di Pantai Ketewel, Gianyar pada Kamis pekan lalu. Sempat muncul spekulasi potongan tubuh tersebut adalah korban penculikan warga Ukraina berinisial IK karena adanya dugaan kemiripan gambar tato pada tubuh korban. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sorotan lainnya, Saudara, Gerakan Bali Bersih Sampah digelar serentak di Pantai Padang Galak, Denpasar, Minggu 1 Maret 2026 yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster. Gerakan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan citra Bali di tengah sorotan isu sampah. Gerakan Bali Bersih Sampah digelar serentak di Pantai Padang Galak, Denpasar, Minggu 1 Maret 2026. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster ini melibatkan TNI, Polri, Forkopimda, ASN, pelajar, komunitas lingkungan, serta masyarakat. Aksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar gerakan bersih-bersih dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan, menjaga ekosistem serta citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Gubernur menegaskan persoalan sampah kini menjadi isu strategis nasional hingga internasional, sehingga perlu sinergi seluruh elemen. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen bahwa penuntasan permasalahan sampah masuk dalam kategori program super prioritas mendesak yang harus diselenggarakan secara bersinergi dalam pembangunan satu kesatuan wilayah di Bali, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola demi nindihin Bumi Bali.
Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat regulasi dan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk edukasi pemilahan dan pengurangan sampah berbasis sumber. Aksi pembersihan dibagi ke dalam 5 sektor strategis, meliputi hilir Tukat Ayung hingga Pura Campuhan Windu Segara, Pantai Padanggala ke arah barat daya, Jembatan Padanggala, Pantai Dermaga dan Tukat Abian Base serta Pantai Matahari Terbit. Kemudian kegiatan ditutup dengan penimbangan sampah terpilah sebagai bentuk edukasi pengelolaan berbasis kategori dengan harapan gerakan ini mampu memperkuat budaya hidup bersih di Bali. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Pasien gagal ginjal kronis di Kota Denpasar mengaku sangat terbantu dengan program BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Program ini menanggung biaya pengobatan termasuk terapi hemodialisa atau cuci darah yang harus dijalani secara rutin. Salah satunya Inyoman Redana, 61 tahun. Selama 1,5 tahun terakhir, ia menjalani terapi hemodialisa 2 kali dalam sepekan. Terapi ini harus dijalani untuk menjaga kondisi kesehatannya setelah sebelumnya mengalami hipertensi. Kini, Nyoman Redana tidak lagi bekerja. Ia menjalani terapi cuci darah di RSUD Wangaya. Menurutnya, tanpa tanggungan BPJS PBI, ia akan kesulitan membiayai pengobatan yang membutuhkan biaya besar dan berkelanjutan. Ia berharap program BPJS PBI dapat terus berlanjut dan tidak diputus, mengingat banyak masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada program tersebut untuk keberlangsungan pengobatan mereka. Pendapat saya, seandainya ada PBI ini, apalagi saya tidak kerja lagi, mendukung sekali ini, menunjang sekali ininya. Terima kasih saja ada gininya pemerintah. Apalagi rakyat kecil seperti saya ini tidak kerja lagi, tidak ada penghasilan apa, di sini kerja sendirian, penghasilan kecil. Kalau saya kan ekonomi lemah, sangat menunjang sekali. Hal serupa disampaikan Nimade Agustini yang setiap pekan mengantarkan orang tuanya menjalani terapi hemodialisa di RSUD Wangaya. Agustini mengaku sempat mengalami penonaktifan kartu BPJS. Namun setelah diproses, kartu tersebut dapat digunakan kembali. Ini ngantar Ibu Tiang cuci darah rutin Rabu dan Sabtu. Menggunakan apa? Kartu BPJS PBI. Sempat mengalami kendala, dapat penonaktifkan, tetapi Tiang mengajukan laporan langsung dibuka kembali dan akhirnya Ibu Tiang bisa cuci darah kembali. Kehadiran BPJS PBI dinilai menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan penanganan jangka panjang seperti gagal ginjal. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Ngabuburit ngaji anak-anak Kampung Sunda Bali. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kompas Pagi. Setelah dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia versi TripAdvisor, pariwisata Bali kembali menjadi sorotan. Capaian ini menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kualitas pariwisata di Bali. Berbagai kebijakan dan evaluasi terus dilakukan agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan. Bagaimana selengkapnya, jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Kadek Santosa akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Berikut informasinya untuk Anda. Di bulan puasa, permintaan daging ayam di pasar tradisional Gianyar Bali kini malah menurun. Namun bukan karena harga jual yang naik, tetapi karena konsumen atau pembeli daging memang berkurang.
Seperti yang dituturkan Risma, pedagang daging ayam di Pasar Taleput, Tegalalang, Gianyar. Kini penjualannya hanya mencapai 150 kg per hari dari sebelumnya di atas 200 kg per hari. Hal ini sudah dirasakannya sejak sebulan lalu. Diduga memang konsumennya beralih menggunakan daging atau lauk lainnya. Masih tetap harganya. Jadi kalau permintaan masih sama aja kayak dulu. Kan bulan puasa sekarang, ada naik permintaan gitu. Sama ya. Habis berapa Bu kalau sehari Ibu jualan di sini? Berapa kilo? 150 kilo. Yang beli itu kalangan mana aja Bu? Masyarakat luas ini ada muslim atau apa gitu? Muslim ada, warung. Ada, tapi harga masih standar juga Bu ya? Harganya masih standar juga. Pedagang berharap penjualan daging ayam dapat kembali normal mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali. Sebuah SPBU di Kabupaten Jembrana, Bali membagikan makanan dan minuman berbuka puasa atau takjil. Takjil ini diberikan secara gratis kepada warga. Selama bulan puasa, sebuah SPBU di Kabupaten Jembrana setiap hari membagikan takjil menjelang waktu berbuka puasa kepada konsumennya yang sedang berpuasa. Setiap hari, ratusan takjil ini dibagikan secara gratis, baik kepada pengendara sepeda motor ataupun kendaraan roda 4. Aksi pembagian takjil ini selain sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen, juga sebagai ladang amal di bulan suci Ramadan. Kami dari SPBU 548213 bersama My Pertamina membagikan takjil setiap hari, ratusan takjil yang kita bagikan. Dan ini akan berlangsung selama bulan Ramadan. Sebelumnya? Tahun-tahun lalu? Kita lakukan ini dari tahun-tahun sebelumnya juga ya. Kan ada juga program yang di tahun ini yang kami lakukan, yaitu pembagian air minum dan permen gratis yang kami lakukan di jalur khusus. Jadi siapapun nanti bisa mengambil kalau air minum dan permennya. Aksi bagi takjil gratis selama bulan Ramadan yang dilakukan SPBU ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Warga mengaku aksi ini sangat bagus, apalagi bagi pekerja yang tidak sempat berbuka puasa di rumah seperti ojol, sehingga takjil yang diberikan bisa untuk berbuka puasa di mana saja. Ya seneng ya, kita isi bensin dapat takjil gratis untuk buka puasa nanti. Sip, mantap nih. Aksi pembagian takjil ini merupakan agenda rutin tiap Ramadan di SPBU ini. Dengan semangat melayani sepenuh hati, diharapkan aksi pembagian takjil bisa membantu warga dalam mendapatkan takjil jelang berbuka puasa. Igede Ardike, Kompas TV, Jembrana, Bali. Saudara, kurma adalah buah terbaik untuk berbuka puasa karena kaya akan gula alami yang cepat mengembalikan energi, berserat tinggi, dan kalium. Nah, di bulan Ramadan kali ini, penjualan buah kurma di Denpasar meningkat hingga 200% dibandingkan hari biasa. Memasuki awal bulan puasa, penjualan kurma banjir pembeli. Lonjakan permintaan terjadi sejak hari pertama dan kedua Ramadan, dengan peningkatan penjualan mencapai hingga 200% dibandingkan hari biasa. Sejak pagi hari, warga sudah memadati toko untuk menghindari antrian panjang dan kehabisan stok. Tradisi mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa membuat komoditas ini menjadi buruan di awal Ramadan. Salah satunya Syifa yang sengaja berbelanja lebih awal untuk persiapan berbagi kepada keluarga dan rekan. Saya banyak membeli variasi sih karena ingin ngasih sebagian untuk keluarga. Jadi saya membeli beberapa kurma ya yang pada umumnya ya, seperti kurma Sukari karena lebih lembek ya untuk orang yang berusia. Jadi mereka sangat suka sekali kalau saya kasih seperti itu. Kemudian beberapa camilan seperti kacang-kacangan dari Arab, nggak perlu ke Arab lagi ya karena kita bisa dapat di toko sini. Harganya relatif ya reasonable lah.
murah. Tingginya minat masyarakat juga dirasakan oleh Eko Purwanto, pemilik toko kurma yang telah berdiri sejak tahun 2019. Ia menyediakan berbagai jenis kurma impor dari sejumlah negara seperti Arab, Tunisia, hingga Palestina dengan variasi harga dan kualitas. Ya alhamdulillah ya, untuk Ramadan itu memang Masya Allah peningkatan bisa sampai 100% lebih, bahkan 200% lah. Apalagi di hari pertama ya, atau 2 hari sebelum sama semingguan itu biasanya Masya Allah. Karena untuk kebutuhan saudara-saudara kita untuk buka puasa dan lain sebagainya. Mereka ada yang ngasih hadiah, ada yang ini kayak gitu. Kalau masyarakat sekarang udah bergeser, dulu jenis Mesir ya, sekarang masuk ke Sukari atau untuk kalangan yang ini biasanya lebih seneng mejol gitu. Biasanya di jam 3-an itu ya, menjelang berbuka lah, istilahnya ngabuburit orang juga itu kan, mereka datang. Karena memang di kita itu sebelum itu juga ada free tester kurmanya gitu. Momen awal Ramadan pun menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang, seiring meningkatnya antusiasme masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Ngabuburit di bulan Ramadan tak selalu diisi dengan berburu takjil atau jalan-jalan sore. Sejumlah anak di kampung Sunda, Bali justru mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan mengaji di masjid. Kegiatan ini menjadi cara mereka menunggu azan maghrib selama bulan Ramadan. Ngabuburit di bulan Ramadan biasanya identik dengan kegiatan menunggu berbuka, seperti jalan-jalan menikmati sore hari sambil membeli takjil. Berbeda dengan anak-anak kampung Sunda, Bali yang justru mengisi waktu ngabuburit mereka dengan mengaji di masjid. Menjelang azan maghrib, anak-anak berusia 6 hingga 8 tahun ini terlihat duduk berjajar sambil mendengarkan guru ngaji mereka. Kegiatan ini menjadi bagian dari aktivitas ngabuburit mereka selama bulan Ramadan. Guru ngaji Masjid Al-Makmur Siti Hamidah menyampaikan selama bulan Ramadan, jadwal mengaji yang biasanya dilaksanakan pada malam hari kini dipindahkan ke sore hari. Sebelum sholat tarawih, anak-anak terlebih dahulu mengaji dan setelah tarawih dilanjutkan dengan tadarus. Karena kegiatan mengaji hari ini anak-anak ada perbedaannya mungkin di jadwalnya. Karena biasanya selain bulan Ramadan mereka mengaji sesuai jadwal masing-masing seperti di waktu sore dan malam hari. Karena di Ramadan ini insya Allah spesial, khususnya di bulan mulia ini, untuk yang kelas siang mereka yang tadinya kelas sore menjadi kelas siang dan kelas malam menjadi kelas sore. Itu aja mungkin dari jadwal. Salah satu murid ngaji, Putri, mengaku senang bisa mengisi waktu ngabuburit dengan belajar mengaji. Karena setelahnya ia bisa langsung membeli takjil di pasar yang berada di sebelah masjid. Belajar tentang tauhid dari jam 4. Dari jam 4 sampai jam 5, setengah 6. Jam setengah 6 belajar ngaji sama teman-teman. Senang. Setiap hari Putri belajar ngaji. Iya, tapi hari Senin libur. Libur. Kamu puasa? Puasa. Jadi ntar berbuka ya? Iya. Jadi mau belanja ya ntar ya? Iya. Kegiatan ini menunjukkan ngabuburit tak hanya identik dengan aktivitas rekreatif, namun juga dapat menjadi momen pembentukan karakter dan pembelajaran bagi anak-anak. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Perkembangan pariwisata Bali 2026. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif.
Setelah dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia versi TripAdvisor, pariwisata Bali kembali menjadi sorotan. Capaian ini menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kualitas pariwisata di Bali. Berbagai kebijakan dan evaluasi terus dilakukan agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan. Bagaimana selengkapnya, jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Kadek Santosa akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Berikut informasinya untuk Anda. Selamat pagi, hari ini saya sudah berada di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kita akan menanyakan bagaimana sih proyeksi kepariwisataan di tahun 2026 nanti. Kemudian apa saja sih evaluasi dari Dinas Pariwisata dari kepariwisataan di tahun-tahun kemarin. Kemudian target-target yang ini capai di tahun 2026. Saat ini saya sudah berada bersama dengan Bapak Iwayan Sumarajaya selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Sumarajaya. Selamat pagi. Pak Sumarajaya, sebelum kita ngomongin soal proyeksi tahun 2026 itu, kan kemarin kita sudah mendengar ya Bali itu menjadi destinasi wisata terbaik dunia dengan meraih peringkat pertama dalam The Travelers Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor. Itu menurut Bapak faktor apa yang sangat besar memengaruhi capaian tersebut? Iya, tentu penghargaan yang telah diberikan kepada Bali ini suatu kebanggaan bagi Bali, dan ini merupakan hasil kolaborasi kerja keras dari semua unsur yang ada di Bali di dalam meningkatkan kepariwisataan kita di Bali seperti itu. Ya, kepada masyarakat, pelaku usaha, dan juga semua stakeholder termasuk pemerintah daerah yang telah aktif dan saling bekerja keras untuk memajukan pariwisata Bali ini seperti itu. Nanti di proyeksi tahun 2026 itu sebelum mencapai target-target selanjutnya, apa sih yang dievaluasi dari tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pariwisata? Ya, tentu ke depan kita semakin berusaha untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan kita terhadap wisatawan ya. Jadi arah kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali di bidang pariwisata adalah masih membangun pariwisata budaya yang berbasis budaya, yang berkualitas dan bermartabat. Nah, ini perlu penyesuaian baik itu kebijakan maupun tata kelola dan juga partisipasi masyarakat yang aktif untuk mendukung bagaimana Bali ini bisa tetap menjadi salah satu destinasi dunia yang menjadi favorit gitu, seperti itu. Itu yang kita harapkan, mungkin dari regulasi, kemudian tata kelola, bagaimana mengelola manajemen kita di dalam mengelola berbagai isu maupun memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat seperti itu. Kemudian di tahun 2026 ini apa sih yang ingin dicapai dari kepariwisataan kita, entah kunjungan yang meningkat berapa persen, kemudian dari regulasi-regulasi yang meningkatkan kualitas kepariwisataan, apa yang diproyeksikan oleh Dinas Pariwisata di tahun 2026 ini? Ya, ke depan tentu kita memproyeksikan bagaimana kualitas dari pariwisata Bali ini bisa meningkat seperti itu. Nah, tidak hanya berpatokan pada kuantitas saja, tetapi kita harus mengarah kepada peningkatan kualitas kepariwisataan di Bali seperti itu. Nah, kemarin target kita adalah 6,3 juta untuk wisatawan asing, sudah terlampaui ya hampir 7 juta wisatawan asing. Tentu ini kita harus pertahankan ke depan dan juga tingkatkan quality dari pelayanan maupun destinasi dan lain sebagainya. Sekali lagi kita harus bisa menjaga iklim pariwisata Bali ini tetap bisa menjadi favorit dunia seperti itu. Kemarin kan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin membuat pariwisata kita terpengaruhi begitu. Jadi seperti misalnya kebijakan-kebijakan soal sampah, kemudian ada yang macet. Itu bagaimana menanggulangi hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di 2026? Ya, Pemprov Bali kan sudah mengeluarkan beberapa regulasi dan juga beberapa strategi untuk menangani isu-isu yang berkembang seperti
sampah, kemudian kemacetan. Beberapa program-program pembangunan di Bali dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, yang sudah dikoordinasikan juga dengan kabupaten kota, itu bisa diwujudkan tahun ini maupun tahun ke depan. Saya rasa permasalahan atau isu-isu pariwisata itu bisa diminimalisir ya, seperti itu. Ada nggak langkah dari Dinas Pariwisata untuk menekan istilahnya berita-berita yang mungkin akan memengaruhi kepariwisataan agar tidak terlalu digembar-gembor di sosial media begitu, karena memang itu menjadi pengaruh yang cukup besar di pariwisata begitu? Ya, kami meminta ya kepada semua masyarakat ya ikut menjaga iklim pariwisata kita agar bisa kondusif, ya nyaman bagi wisatawan seperti itu. Nah, tentu kita harus tingkatkan lagi sosialisasi program-program yang kita lakukan untuk menuju pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat ini kepada masyarakat. Jadi kita sekali lagi peran aktif dari masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap kelanjutan dari pariwisata kita di Bali. Gubernur sempat menyatakan bahwa akan ada cek saldo rekening gitu untuk meningkatkan kualitas wisatawan yang akan datang berwisata di Bali. Itu memang sih sebetulnya dari minimal saldonya memang belum dibeberkan langsung oleh Pak Gubernur. Itu kalau misalkan dari Dinas Pariwisata sendiri tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, itu kan langkah ke depan bagaimana kita membangun pariwisata berkualitas. Hal ini sebenarnya kan hal yang biasa bagi beberapa negara sudah melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, ini masih kita dalam proses koordinasi dan pengkajian lebih lanjut sehingga nanti dalam penerapannya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Baik Pak, mungkin yang terakhir harapannya itu untuk di tahun 2026 ini bagaimana nanti ke depannya ke pariwisataan ini, karena memang kan Bali itu pariwisatanya sangat menjadi center begitu dalam pendapatan masyarakatnya. Kemudian bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa pariwisata itu menjadi tulang punggung begitu daripada pertumbuhan ekonomi di Bali. Ya, secara data memang kita di Bali ini 66% ya ekonomi itu dipengaruhi dari sektor pariwisata. Tentu ini suatu hal yang harus kita jaga, kita kembangkan sektor pariwisata ini agar bisa berperan lebih lagi untuk kesejahteraan masyarakat kita di Bali. Mudah-mudahan saya berharap ya ke depan pariwisata kita semakin berkembang, semakin berkualitas, bermartabat, dan yang terpenting adalah mempunyai daya saing, tetap mempunyai daya saing sebagai destinasi terbaik di dunia gitu. Mari kita bersama-sama semua stakeholder, masyarakat, pemerintah bersatu untuk membangun pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Baik, terima kasih Pak Kadis. Itu dia saudara, kita sudah dengarkan bagaimana statement dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, bahwasannya memang dari Dinas Pariwisata sendiri tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada wisatawan yang berkunjung di Bali. Putu Farah, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, setelah jeda berikut kami akan hadirkan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Rabu. Polda Bali menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan penculikan warga negara asing di Kuta Selatan, Badung. Keenam tersangka diketahui merupakan warga negara asing dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Meski sampel DNA orang tua dari korban penculikan sudah dikantongi polisi, namun kepolisian daerah Bali belum bisa mengidentifikasi siapa korban mutilasi yang ditemukan di Pantai Ketewel, Bali beberapa waktu lalu. Harga daging ayam di pasar tradisional Gianyar stabil, namun penjualan daging ayam diakui menurun dari bulan sebelumnya.
sebuah SPBU di Kabupaten Jembrana, Bali membagikan makanan dan minuman berbuka puasa atau takjil. Takjil ini diberikan secara gratis kepada warga. Kurma adalah buah terbaik untuk buka puasa karena kaya akan gula alami yang cepat mengembalikan energi, berserat tinggi, dan kalium. Nah, di bulan Ramadan ini penjualan buah kurma di Denpasar meningkat hingga 200% dibandingkan hari biasa. Ngabuburit di bulan Ramadan tak selalu diisi dengan berburu takjil atau jalan-jalan sore. Sejumlah anak di kampung Sunda, Bali justru mengisi waktu menjelang berbuka dengan mengaji di masjid. Kegiatan ini menjadi cara mereka menunggu azan maghrib selama bulan Ramadan. Tim Liputan Kompas TV Bali. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Kabupaten Karangasem, Bali berlangsung meriah dengan pagelaran seni budaya bertema Sunaring Jagat. Acara ini menjadi simbol akulturasi panjang antara budaya Bali dengan budaya Tionghoa. Suasana meriah dan penuh kebersamaan mewarnai kawasan objek wisata Taman Sukesada Ujung, Kabupaten Karangasem, Bali dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577. Pagelaran seni bertema Sunaring Jagat atau Cahaya Alam Semesta ini menampilkan perpaduan apik antara tarian tradisional Bali dengan atraksi barongsai. Selain sebagai simbol persatuan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali hubungan harmonis antara budaya Bali dengan komunitas Tionghoa yang sudah terjalin sejak masa leluhur. Acara ini juga menjadi strategi untuk memperkuat potensi pariwisata budaya di Karangasem. Pagelaran ini turut dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, serta sejumlah pejabat negara dan tokoh adat. Kehadiran para tokoh ini diharapkan dapat mempererat kerjasama antar daerah dan memperkuat posisi Karangasem sebagai destinasi wisata berbasis budaya di mata dunia. Antara Hindu ataupun Bali dengan Tionghoa. Namanya apa, Pak? Namanya Sunaring Jagat. Sunaring Jagat itu sendiri artinya adalah cahaya alam semesta. Jadi kami harapkan dengan kita membuat kegiatan seperti ini, ya ini akan membawa kebahagiaan yang banyak untuk kita semua di sini. Yang terlibat ini kita mengundang beberapa kongco yang ada di Bali, terutama ada kongco yang dari Jalan Kartini itu dipimpin oleh Juru Gede Kuning. Nah, terus habis itu beliau itu juga mengajak kongco-kongco yang ada di Gianyar, di Kelungkung juga. Sesuatu yang sangat penting untuk menghadapi generasi Indonesia Emas 2045. Karena untuk mencapai generasi emas 2045, tentu saja kita tidak bisa meninggalkan akar dan nilai-nilai budaya. Anak-anak muda di tengah bonus demografi yang tengah berjalan saat ini harus bisa terus melestarikan dan menjamin bahwa budaya kita, nilai-nilai yang sudah diturunkan turun-temurun dapat benar-benar bisa terjaga menuju generasi emas 2045. Acara ini selain merekatkan akulturasi budaya di Karangasem, juga sebagai salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke objek wisata peninggalan Kerajaan Karangasem. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Sampai jumpa di Kompas Pagi esok hari pukul 6 hingga 7 WITA. Kompas TV, independen terpercaya. Om Santi 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 Om.